Kes-kesnya kedengaran nggak? Kes. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Abang kakak ya bunda yang baik dan rahmati Allah, kemarin kita masih mereview tentang ayat yang kita bahas kemarin. Surat Al-Anfal ayat 11. Coba dibuka. Udah dapat? Al-Anfal ayat 11. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yutsabbita bihil aqdam. Abang kakak terpikir enggak kalau hujan bisa jadi penolong? Banyak enggak orang yang justru malah komplain gitu gara-gara hujan? Hujan. Padahal hujan itu pernah dijadikan Allah sebagai tanda kutip ya, wasilah atau alat untuk menenangkan kaum muslimin. Ada yang mungkin pernah ngerasakan hujan tipis-tipis tuh, ya kan? Hujan tipis-tipis itu kan hujan yang diturunkan Allah untuk menghibur tanda kutip ya, menenangkan hati kita semuanya. Nah, balik lagi ke cerita hujan. Jadi saya pun abang kakak sampai sekarang ini masih belajar gitu ya, untuk menganggap bahwasanya setiap yang Allah turunkan itu adalah kebaikan. Kejadian apapun, termasuk kita ketemu sama orang yang mungkin kita anggap orang yang salah, atau kita anggap dia orang yang ya ngapa sih harus hadir dalam kehidupan saya gitu. Nah, abang kakak, ayah bunda yang dirahmati Allah, kehadiran orang-orang itu tuh juga merupakan sebuah kebaikan. Kenapa? Karena kita jadi tahu mana yang tulus, mana yang modus. Apa? Mana yang tulus, mana yang modus. Kalau cerita duit, omset, ya kan? Insya Allah semua pada merapat dan semua akan bilang keluarga, saudara, kenal, teman dekat. Tapi saat kita jatuh, di situ kita tahu mana yang ori, mana yang palsu. Abang kakak lihat, masih di Al-Anfal ya. Buka Al-Anfal ayat 5. Ini ayatnya lebih antik lagi. Surat 8 ayat 5. Coba buka. Al-Anfal ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat? Dapat enggak? Ayat 5. Akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ayo, siapa yang bisa ketemu? Apa antiknya? Mbak Korin? Tahu enggak di mana letak antiknya? Di mana? Udah Rozi? Surat 8 ayat 5. Dapat enggak kira-kira? Di mana letak antiknya? Apa bang? Suruh pergi, oke. Apa? Dah. Yang enggak suka justru malah orang beriman. Catat ya urutannya. Paling rendah itu An-Nas
Apa yang paling rendah? An-Nas. Nanti di atas Nas namanya Islam, dalam kurung Muslim. Jadi ada manusia, ada orang Muslim. Di atasnya Muslim namanya mukmin atau orang beriman. Jadi ada manusia, ada Muslim, di atasnya ada mukmin. Mukmin tingkat berapa berarti mukmin? Tingkat 3. Di atas mukmin namanya muttaqin, tingkat 4. Tingkat keempat apa? Muttaqin. Tingkat ke-5 yang paling tinggi namanya muhsinin, tapi tidak pakai klub ya. Loh, kok ada yang ketawa? Emang kenal? Udah Yopi ketawanya penuh arti. Kalau Uni Atin ketawanya penuh rasa gitu kira-kira ya. Untung udah Rozi tidak dengar. Udah Rozi dengar juga ternyata. Maka yang kelima Kang Mulia adalah muhsinin tanpa klub. Apa? Kalau mau tanya lebih detail, tanya sama Uda Yopi. Kiai live-nya di pintu sebelah mana? Pintu sebelah hotel ya. Kita tidak bisa live di halaman Masjid Nabawi karena kondisi lagi crowded, lagi padat. Jadi saya pindah ke suatu tempat yang istimewa gitulah. Abang kakak nonton aja lewat Instagram ya. Dah aman, kita tidak harus ketemu fisik. Apa level paling rendah? 1 An-Nas. Ada enggak di Quran? Ya ayuhan nas, wahai manusia, ada? Ada. Di atasnya? Di atasnya Muslim. Habis itu mukmin. Di atasnya mukmin, muttaqin. Di atasnya lagi muhsinin, pakai H, bukan CH ya. Muhsinin. Orang-orang yang ihsan, orang-orang yang baik. Enggak usah pindah Kang Isa. King Isa jangan pindah. Bukan Kang sekarang, King. Selama di Madinah julukannya King Isa. Doa yang baik-baik ya. Udah? Jadi, abang kakak, nama yang Allah sebutkan di Al-Quran ini, di Al-Anfal ayat 5, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Insyaallah. Assalamualaikum. Jadi siapa yang tak suka? Orang yang beriman. Jadi kebaikannya tidak disukai, kebenaran yang kita lakukan tidak disukai. Apapun yang sedang kita lakukan di mata orang yang tak suka tetap salah. Pergi umroh bawa istri salah. Pergi umroh tak bawa istri salah sekali. Bisa dia berpikir ketika lagi sama-sama makan siang, terus yang bawa istri izin ya kami duluan, terus yang jomblo-jomblo saling noleh. Ngapalah kira-kira mereka balik ke kamar tuh? Mereka ngemaskan koper apa? Iya, husnuzon. Tapi jangan dikira semuanya langsung happy. Ada gak yang bawa istri tapi pisah kamar? Lalulah mulai ada bisnis baru di Tanah Suci ini, jasa penitipan anak. Kami siap mengantarkan anak Anda ke Bin Daud. Asal waktunya cocok. Aduh ya Allah. Wang sinawang, saling melihat. Yang bawa istri bilang enak kalau jomblo, ngopi terus kerjanya. Kata yang jomblo, nyaman yang bawa istri, bisalah kawan ngecas kata.
ngecas HP maksudnya. Jadi tak ada ketemu. Ada suami istri beda rombongan. Satu datang tanggal 19, satu datang tanggal 22. Tapi untung dia ngerayu bunda minta kamar kan. Jadi hidup ini wang sinawang, saling lihat. Nah, maka kenapa saya bahas Al-Anfal ayat 5? Al-Anfal ayat 5 ini abang kakak untuk menyemangati kita, ngasih motivasi ke kita. Nah, kalau mungkin ini tidak kedengaran, yang high mungkin nanti bisa pakai 2. Ini yang high. Saya sebutkan. Tengoklah nih. Gimana nih? Cash. Kedengaran enggak yang high? Pakai headsetnya, yang hamba Allah istimewa boleh dipakai headsetnya. Bagaimana kalau kita sedekah banyak sekali tapi lagi emosi marah? Bagus. Siapa tahu dia khilaf suaminya disedekahkan. Ini sedekah banyak katanya. Terus lagi emosi, suaminya disedekahkan. Dalam Ustaz, saya sedekahkan suami saya gitu deh. Jadi abang kakak yang bawa suami bersyukurlah ya. Yang ndak bawa istri ya bersabarlah ya kan. Karena semua akan cie-cie pada waktunya. Apa? Semua akan cie-cie pada waktunya. Ya Allah, itu nengok orang habis makan siang balik ke kamar duluan tuh langsung yang jomblo-jomblo tuh overthinking. Dah bisa. Masya Allah, ini luar biasa ya. Banyak sekali mic saya nih. Apa? Bahas parfum. SMK nih. Nantilah kita ngomong parfum ya. Masya Allah. Memang King Isa-nya agak lain ya selama di Madinah. King sama beli kopi. Apa? Nah, balik lagi ya, abang kakak. Al-Anfal ayat 5. Ini ceritanya tentang orang-orang yang memang tak suka sama kita. Jangankan orang umum. Nih, bapak-bapak ini kan hamba Allah istimewa. Beberapa orang peluk saya lalu bilang, kami nih macam mimpi sampai di sini. Ya kan? Tak berduit. Tapi apakah bapak-bapak, ustaz-ustaz udah sampai sini masih ada yang tak suka? Banyak. Ngapa pula dia yang dipilih? Harusnya kan aku. Ada. Habis. Tuh. Iya. Harusnya aku yang berangkat. Ngapa pula dia? Jadi kenapa Al-Anfal ayat 5 ini terjadi? Wa inna fariqom minal mu'minin. Karena yang penyakit namanya hasad. 5 huruf itu. Ya, yang namanya hasad itu, dia adalah maksiat pertama di langit. Iblis tidak mau sujud sama Nabi Adam gara-gara hasad. Dan Qabil membunuh Habil itu juga gara-gara hasad. Apakah itu mungkin terjadi sampai detik ini? Jawabannya pasti, tapi pakai shot. Gimana? Pasti pakai shot? Pasti. Jawabannya pasti. Hasad atau dengki itu terjadi pertama kali di langit dan terjadi juga di bumi. Saya ulang. Abang, kakak, ayah, bunda, yang namanya hasad itu pertama kali terjadi di langit dan terjadi juga di bumi. Maka sampai hari kiamat orang hasad akan selalu ada. Sampai sini bisa paham? Maka pagi hari ini pesan saya, hati-hati dan waspadalah kalau abang kakak memposting atau bercerita tentang nikmat. Buka Ali Imran ayat 120.
abang-abang, kakak-kakak kan banyak konten kreator nih. Biasa bikin video, biasa bikin postingan. Saking senangnya dapat video milad diposting di sosmed, beberapa orang saya pesankan, ini video tolong di private, jangan diposting di sosial media. Nggak semua orang suka dengan nikmat yang kita dapat. Mungkin kita lagi saking senangnya gitu, kita lupa mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Kita lupa mengucapkan La haula wa la quwata illa billah. Dapat gak ayat 120 Ali Imran? Surat ketiga ayat 120. Yang hamba Allah tapi tolong dibantu. Ini belum dengar kayaknya, beberapa orang masih belum pakai headsetnya. Udah dapat? 3.120. Baca ayatnya. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Apa? In tamsaskum hasanatun tasuhum. Apa artinya tamsaskum hasanatun? Kalau kau dapat kebaikan, tasuhum, maka mereka akan sakit hati. Hai guys, aku lagi di tanah suci guys. Terus dia bilang apa? Lah macam iya. Kau tuh riak, bes. Hai guys, aku doain kalian ya dari Raudhah. Alah kayak ibadahnya terima aja. Abis, nggak ada betulnya kita. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kau posting yang baik-baik, mereka langsung dengki. Kalau kau posting yang baik-baik, mereka langsung hasad. Kalau kau posting yang baik-baik, mereka langsung tak suka. Minum susu 2 kotak, busuk hati kita. Ayatnya belum selesai. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau abang kakak dapat musibah, bisnis lagi bangkrut, lagi downgrade, reseller hilang, terbang ke pulau sebelah, distributor kena ambil orang, batuk beneran ini, nggak nyindir nggak. Jadi kalau itu terjadi, maka dia akan berbahagia dengan kesedihan dan kesusahan kita. Apa pesan saya? Abang kakak kalau posting di sosial media, posting di sosmed, kalau yang diposting adalah kebaikan, maka ada 3 jenis manusia. Tolong dicatat baik-baik. Kalau yang diposting adalah kebaikan, maka akan menghadapi 3 jenis manusia. 1, orang yang tidak peduli. Mau kita senang ke, kita susah ke, mereka tak peduli. Yang kedua, mereka ikut senang. Bisa jadi nge-like, bisa jadi ngasih love, bisa jadi mereka ikut mendoakan. Masya Allah, bisa pergi umroh ya, doain saya ya, titip doa ya. Nah, itu mereka ikut bahagia. Begitu kita bahagia. Tapi ada golongan yang ketiga. Kalau kita posting kebaikan, mereka langsung benci, langsung kesal, bertukuk hatinya. Kesal sekali dia. Kenapa bapak itu yang pergi umroh? Kenapa dia yang diberangkatkan gratis? Kenapa bukan saya? Paham? Bapak-bapak nih yang hari ini berangkat tetap harus dalam kondisi sadar berlapis-lapis. Yang pengen berangkat gratis banyak seluruh Indonesia. Lalu di antara sekian ribu orang bapak yang dipilih, hati-hati, ada orang yang dengki, ada orang yang tak suka. Jangankan berangkat gratis, berangkat bayar aja ada yang tak suka.
Belum lagi kalau orang memandang pakai kacamata fitnah. Oh, yang berangkat itu yang dekat-dekat ya sama dia. Yang berangkat itu dipilih. Aku mah Alphard atuh gitu kan. Apa gimana Kang Mulia? Aku mah Alphard atuh gitu. Kesal dia. Kenapa beliau-beliau yang diajak? Saya nih tidak dianggap santri ke. Habis kena lagi. Baper. Apa? Baper. Padahal udah bayar tuh. Udah kita tawarkan. Namanya orang dengki, tidak ada obatnya. Apotik tutup kalau bahasa anak sekarang. Padahal dia tidak tahu. Yang berangkat-berangkat nih, bujang-bujang, Masya Allah, puasa mereka nih. Dah? Sampai sini paham? Ada berapa jenis manusia kalau kita posting kebaikan? 1, tidak peduli. 2, ikut senang. 3, langsung benci. Kalau CNN cerita nambah-nambah, ditambah dengan fitnah, ditambah dengan bumbu-bumbu, ditambah dengan hasutan. Oh, dia tuh karena pandai nyogok, dia tuh karena pandai jilat, pandai ini, pandai itu. Habislah tuh cerita. Tidak ada benarnya sama sekali. Karena cerita yang disampaikan bertambah dengan bumbu-bumbu hasad, bumbu-bumbu dengki, bumbu-bumbu kebencian. Udah? Sekarang kalau yang diposting adalah kesedihan. Kalau bahasa anak sekarang, status galau. Tahu galau, Pak? Gangguan lanjut usia. Apa galau itu artinya? Gangguan lanjut usia ini, status-status galau ini, biasanya juga begitu. Kalau kita posting kesedihan, hai guys, bisnis lagi seret nih, omset lagi turun, dead stock banyak, pembeli sepi. Kita posting di sosmed. Yang pertama, orang tidak peduli. Apa? Orang tidak peduli. Yang kedua, ikut sedih. Masya Allah udah, Masya Allah Uni, misal gitu. Masya Allah Bang, Masya Allah Kak, saya ikut mendoakan semoga bisnis abang, bisnis kakak dikasih rezeki yang baru. Hanya seuprit aja. Manusia setengah aja. Coba diposting di grup itu, ada stiker yang baru saya buatkan. Manusia setengah aja. Itu kalaupun ada orang yang begitu, jumlahnya amat sangat sedikit sekali. Dah? Yang ketiga, ketika yang kita posting adalah kesedihan, maka mereka langsung berbahagia. Kutunggu bangkrutmu, kutunggu kau mati, kutunggu kau jatuh. Memang bangkrutmu adalah cita-citaku. Sejak lama aku nunggu kau bangkrut. Cuma bisnis kau kok enggak bangkrut-bangkrut. Nah, ini kau posting kesedihanmu. Aku berbahagia. Abang kakak, ayah bunda, usikum wa ayah nafsi bitaqwallah. Berhati-hatilah ketika memposting kebaikan atau memposting keburukan. Maka kemarin kalau masih ingat, waktu saya ngasih manasik di Jakarta, Atimul hajja wal umrota lillah. Ma makna lillah? Apa artinya lillah? 3. Masih ingat tak? Atau masih lupa? 1. Tidak meminta kepada manusia. 2. Tidak mengharap lebih kepada manusia. 3. Tidak menunjukkan kesusahan di hadapan manusia. Lalu apa yang kita lakukan di tanah suci umroh ini? 2. Bertaubat. Apa yang pertama? Dan memperbaiki diri. Catat 5 yang ditaubati. Catat baik-baik. Yang harus kita taubati. Banyak yang mungkin nanya sama saya, ngapa kita bertaubat Ayaman? Saya ini kayaknya orang baik lah. Misal, saya ini tidak ada dosa lah, lahir langsung sholawatan misalnya gitu. 5 yang harus ditaubati. 1. Dosa di masa lalu.
dosa di masa lalu. Apa yang pertama? Dosa masa lalu. Yang kedua, dosa di masa akan datang. Nah, maksudnya gimana, Ustaz? Dosa masa akan datang tuh dosa yang sudah direncanakan dari sekarang. Nanti saya kalau balik, saya mau melakukan contoh titik. Tapi itu maksiat, sudah diniatkan dari sekarang. Memang tidak ada hitungan dosanya, tapi sudah pasang niat, sudah bikin strategi. Maka minta sama Allah supaya tidak diizinkan untuk melakukan dosa di masa akan datang. Kadang-kadang kan otak kita dinakal kan, ya kan? Tapi kalau parfum itu boleh lah kayak parfum Saudi. Konsultasinya sama Ustaz Hashim katanya. Dah, yang ketiga, dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Itu yang biasa disebut dengan aib. Cuma kita sama Allah aja. Istri tak tahu, suami tak tahu. Jangan habis kajian ini kita bongkar-bongkar ya. Lalu bertanya sama istrinya, apa aib kamu? Suami juga nanya gitu, kamu punya aib apa? Lalu berkelahi, emang kamu dulu masa lalunya gimana? Jangan, udah. Aib itu Allah sudah tutup. Maka urusan kita sama Allah lapor dan minta sama Allah. Nanti di manasik saya akan jelaskan apa saja platformnya atau elemen-elemennya yang harus diistighfari. Atau kalau bahasa saya itu mentauhidkan panca indera. Nanti kita belajar sama-sama. Tapi hari ini 5 dulu. Apa dosa yang pertama? Dosa masa lalu. Yang kedua, dosa di masa akan datang. 3, dosa yang secara sembunyi-sembunyi. Yang keempat, dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Membuka aurat terus bangga. Berzina, posting di sosmed. Makan makanan haram, lalu bilang begini, saya pakai barang haram, Allah tidak azab saya, bisnis saya malah bertumbuh, saya tidak sakit jiwa, saya normal-normal aja. Dia melakukan maksiat dengan terang-terangan, diposting di sosmed. Kayak kemarin ada yang makan babi pakai bismillah, tuh kan? Itu gila tuh. Namanya al-mujahir. Mujahirin itu orang yang mempertontonkan maksiat dengan kebanggaan. Mujahirin. Apa namanya? Mujahirin. Orang yang mempertontonkan maksiat. Nah, yang kelima, ini yang paling penting. Inilah yang harus kita istighfarkan menjelang subuh. Kapan waktu terbaik Ayaman? Waktu terbaik adalah menjelang azan subuh. Jadi tadi kalau bapak-bapak dengar ada azan 2 kali. Azan pertama itu azan tahajud, azan kedua baru azan subuh. Antara tahajud dengan subuh itu disebut Allah dengan ashar atau lafzul mufradnya sahur. Waktu-waktu menjelang tahajud adalah waktu terbaik Allah menanti istighfar, taubat, ampunan dari seorang hamba. Karena saat itu Allah menurunkan pintu ampunan yang sangat banyak. Apapun dosanya, selama dia berniat untuk meninggalkan dengan sungguh-sungguh dan tidak mau melakukan lagi, maka taubatnya langsung diterima Allah saat itu juga. Allahu Akbar. Maka mumpung lagi di tanah suci, mumpung lagi di tanah haram, perbanyak istighfar. Bisa hafal enggak? Astaghfirullahalazim min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Bisa hafal enggak? Astaghfirullahalazim min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Ya Allah, saya meminta ampun atas semua dosa-dosa yang saya lakukan. Wa atubu ilaih, dan saya berjanji tidak mengulangi lagi. Itulah yang kita bikin di baju itu JNL. Jangan nakal lagi. Tepuk sebelahnya bilang, jangan nakal lagi. Maksiat ada 3. Maksiat badan, maksiat harta, dan maksiat hati. Ada berapa maksiat? 3. 1, badan. 2, harta. Didapat dengan cara yang haram, dibelanjakan untuk yang haram. Dipakai dengan cara yang halal, dibelanjakan untuk yang haram. Didapat dari yang haram, dibelanjakan ke yang baik. 3-tiganya salah tuh.
Itu maksiat harta. Tapi ada yang ngeri, maksiat hati. Begitu kita berjalan di masjid, lalu kita bilang, kayaknya cuma aku yang paling soleh. Ana ini Masya Allah. Gimana ngomongnya? Ana ini Masya Allah. Salut antum sama Ana. Gimana? Gimana ngomongnya? Salut antum sama Ana. Apa itu? Ujub. Dah. Yang kelima, abang kakak, dosa apa Yaman? Dosa yang Allah lebih tahu daripada kita. Inilah dosa yang paling banyak. Di antara 5 ini, dosa yang kelima inilah yang paling seram. Kita menganggap itu bukan dosa, tapi di hadapan Allah itu adalah dosa. Apa? Kita menganggap itu bukan dosa, tapi di hadapan Allah itu adalah dosa. Contoh kecil. Kita biasakan pakai sendal. Nengok ada sendal jepit karena kita pakai sepatu. Kita tengok ada sendal orang, sendal nganggur nih, langsung kita pakai ya tanpa kita minta izin. Akhirnya sendal itu kita pakai tanpa izin. Lalu setelah selesai kita pakai, kita balikkan ke tempat aslinya. Apa namanya tuh? Al-ghasbu. Al-ghasbu adalah menggunakan hak milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya, lalu mengembalikan ke barang ke tempat asalnya. Itu dosa, sama dengan mencuri. Berapa banyak tuh orang-orang yang pakai sendal di tempat wudhu, di masjid tanpa izin, datang ke rumah orang, ngambil sapu, ngambil cuci tangan, sabun cuci tangan, masuk ke kamar mandi orang izin ndak bilang-bilang. Maka ada 2 cara menyikapinnya, ya kan? Abang kakak pertama kalau jadi tuan rumah, bilang sama yang tamu datang, ini WC khusus untuk tamu, ada sabun, ada pasta gigi, ada sikat gigi, sudah diikhlaskan, silakan dipakai. Antum akadkan. Kalau antum jadi tamu, izin sama sahibul bait. Boleh saya numpang ke toilet? Kalau ada sabun dan lain-lain, boleh saya minta sedikit untuk saya pakai. Kenapa saya nyampaikan ini abang kak? Saya pernah tak tidur waktu dulu di Gontor, baca buku judulnya Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Ada orang yang sudah beribadah puluhan tahun, gagal masuk surga gara-gara pakai lidi. Dia makan di satu tempat, lalu ada daging yang nyangkut di giginya, dia patahkan sebuah lidi, dia pakai untuk membersihkan di giginya, lalu begitu selesai dia letakkan lagi lidi tersebut. Gara-gara lidi itu tak jadi masuk surga, kena hisab dulu sama Allah, baru setelah selesai baru dimasukkan. Abang kakak, berapa banyak benda yang sudah masuk ke tubuh kita, berapa banyak barang yang sudah kita masukkan, sudah kita pakai. Maka kenapa di tanah suci ini saya minta semuanya untuk kita sama-sama beristighfar, bertaubat, dan memperbaiki diri. Bisa dipahami kira-kira berapa dosa yang harus kita istighfari, yang kita harus minta ampun sama Allah? 5. 1, 2, 3. Yang keempat, yang kelima, dosa yang Allah lebih tahu daripada kita. Maka kalau tadi saya bilang jadi pemilik rumah, akadkan ke tamu. Ini boleh dipakai, ini boleh dipakai. Tapi sertifikat jangan, istri saya jangan dibawa balik. Kalau kita jadi tamu, tahu diri lah. Bang, boleh saya pakai, minta sedikit sabunnya bang. Boleh minta sabun cuci tangannya bang. Saya yang kecil-kecil itu saya minta izin. Takut. Maka hati-hati. Oke abang kakak? Jadi jangan sampai nih udah di tanah suci, sudah di Madinah Al-Munawwarah, begitu kita bilang umroh kali ini, umroh bahagia adalah judulnya bertaubat dan memperbaiki diri. Terus dibilang, apa Ustadz nih nyuruh-nyuruh kita taubat macam kita nih pendosa ya? Memang pendosa. Coba bilang, siapa yang banyak dosa sini selain saya, ada tak? Ada dosa kita? Berapa dosa kita tadi? Hah? Mau enggak taubat di tanah suci ini? Bismillah ya.
Kita semua punya dosa. Nanti saya akan jelaskan, akan spill tipis-tipis nanti di manasik. Yang jelas hari ini saya mau jelaskan kenapa kita harus bertaubat. Karena dosa kita banyak. Yang kedua, kita lagi di tempat mustajab, di tempat yang bagus, di tempat yang baik. Minta ampunlah sama Allah. Jangan sampai sudah sampai di sini masih nanya, dosa saya apa ya? Apa salah saya, Ustaz? Jangan ya. Jangan sampai ada kepikiran apa salah saya atau dosa saya apa. Nauzubillahimindzalik. Begitu kira-kira SMK kita pagi hari ini. DMK, duha menggapai keberkahan. Tapi kalau di Saudi masih subuh, sekarang masih pagi. Mudah-mudahan ini ada kebaikan. Abang kakak yang di Facebook dan juga di Instagram, tolong informasikan ke yang lain. Insya Allah live SMK mulai hari ini dan seterusnya itu jam 10:15 waktu Indonesia Barat, hanya di 2 platform, di Facebook dan juga di Instagram Ayahman. Yang lain-lain tidak ada. Oke, di TikTok tidak ada, di Facebook sama Instagram saja. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Mungkin ada pengumuman dari tim-tim panitia, silakan. Barakallah, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.